Assalamualaikum teman-teman, halo, perkenalkan saya Najmi Aliza sebagai host di podcast Keska Printing. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang sangat inovatif dan juga inspiratif. Selamat datang Bapak Edison. Selamat datang. Halo Bapak, senang banget Bapak bisa hadir di podcast ini. Halo juga Najmi, apa kabar? Baik, Bapak gimana kabarnya Bapak? Kabarnya Alhamdulillah, Allah Akbar, dahsyat. Bapak, saya ingin berdiskusi nih. Saya ingin bertanya. Di tengah banyaknya bisnis printing di Indonesia, saya mendengar satu nama yaitu Keska Printing. Boleh dijelaskan nggak sih Pak, apa itu Keska Printing dan bergerak di bidang apa sih Keska ini? Keska Printing, Keska itu Keska Solusi Printing Kain. Jadi kita bergerak di bidang printing kain custom, gitu. Printing kain yang berbeda dari pasaran, printing kain yang sesuai dengan keinginan customer. Yang punya ide apa, kita bisa bantu tuh. Punya ide desain apa, untuk di desainnya seperti apa gambarnya, kita bisa bantu tuh wujudkan. Jadi kita adalah membantu orang bisa mewujudkan, bikin bajunya berbeda daripada, atau pakaiannya berbeda daripada yang lain, atau kain yang dia inginkan berbeda daripada yang lain. Bisa itu mukena, bisa itu hijab, bisa itu jersey, bisa itu seragam sekolah, batik, itu banyak banget sih. Beragam ya Pak? Banyak banget ya. Saya mau bertanya, kira-kira berapa lama Bapak mengembangkan bisnis ini sampai sebesar sekarang ini? Lama ya? Itu waktu kayaknya, karena memang ini ada 3-4 tahun lah. 4 tahun? Ya, tapi memang itu tidak mudah juga gitu, karena sebelumnya kan saya udah punya bisnis lain yang pernah saya bangun, kemudian ada yang bangkrut lah ya, ada yang tumbuhan gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya butuh 4 tahun paling nggak gitu, dari awal pandemi dengan segala dinamika yang sangat tinggi ya. Karena kita mulai waktu itu ada permintaan masker tuh banyak, kita bikin ya? itu. Oh, dari COVID ya Pak berarti? Pas COVID itu bikin masker tuh, ada masker di jalan tuh yang wajah-wajah itu kita bikin itu waktu itu. Nah, kemudian dari masker itu, kemudian kembangkan sampai kita dapat orderan dari buat Kabupaten Garut, satu kabupaten waktu itu ya, juta lebih kita bikin. Itu print apa? Di print, di scuba itu masker? Print, ya masker gitu, pakai masker scuba. Tapi setelah itu, waktu itu kan ekonomi lagi lesu kan, lagi lesu, itu yang pakaian itu kan nggak begitu berjalan, yang berjalan adalah sesuatu yang berhubungan dengan COVID gitu loh. Nah, waktu itu masker yang kebutuhan COVID kita bikin waktu masker. Tapi setelah selesai project itu scuba itu tidak direkomendit ya, bukan dilarang tapi direkomendit. Akhirnya kita nggak ada orderan lagi, habis. Akhirnya di situ kita muter-muter lagi bagaimana kita switch-nya kepada produk-produk yang memang kebutuhan sehari-hari gitu, misalnya ya jersey, ya kerudung, ya hijab gitu ya. Nah, dari situ memang ya cukup berat sih di awalnya, tapi alhamdulillah ya kita fokus. Ya, alhamdulillah kita bisa tumbuh seperti sekarang gitu loh. Oh, berarti luas banget berarti ya bisnis ini tuh. Oh, aplikasi luas banget. Bisa mulai, misalnya waktu di awal-awal kita tuh lebih ke hijab, kan ya, hijab. Kemudian hijab lagi ya karena pasarnya lesu, orang nggak ada keluar rumah kan, orang pada di rumah semua. Kemudian muncul kita coba kembangin ke mukena. Tapi mukena orang lebih senang mukena polos. Kemudian kita coba jersey. Kita coba juga bikin batik sekolah. Kita coba bikin batik sekolah. Karena batik sekolah itu kan, kalau dulu itu kan batik sekolah itu kan harus ke apa namanya? Pabrik. Dia bikin, kalau dia banyak dia bikin ke pabrik. Kalau dia sedikit, dia harus beli jadi di pasaran. Oh, beli satuan aja. Beli satuan gitu di ya? pasar. Nah, beli satuan itu beli dari 50 yang seragam. Itu kan jadi sama yang lain gitu. Maksudnya desain umum, nggak desain spesifik dia kan. Nah, kalau kita bisa bantu tuh, walaupun 50 biji kita bisa bantu desain dia gitu. Jadi beda gitu ya Pak batiknya? Beda, iya. Dia punya desain khusus kan, ada logo sekolahnya, ada mungkin ornamen apa yang mau dia tonjolkan di bajunya gitu. Jadi sesuai dengan visi sekolahnya gitu ya. Sehingga di situ kita mulai dapat market. Oh, ada batik sekolah,
ada mulai travel umroh juga banyak kan yang punya punya batik seragam, cuma dia beli di pasaran gitu loh, tidak menjabarkan dari identitas si travelnya kan. Nah, kita coba bikin ke desain, kita tawarkan, ternyata mereka berdua, alhamdulillah sampai sekarang mungkin travel umroh lebih banyak jadi customer kita gitu. Berarti targetnya itu, target bisnis dari Keska Printing itu kan sekolah sama travel umroh ya? Sekarang kita lebih fokus ke situ, ya kita lebih B2B ya. Kita tidak melayani yang eceran gitu loh. Kita nggak melayani bikin satuan, nggak bisa, kita fokus B2B. Target kita itu ya travel umroh, ya sekolah gitu kan, ya perusahaan-perusahaan pengadaan, biasanya banyak juga kita kerjasama dengan agensi event, dan bikin baju 1.000 kan biasa, atau bikin kerudung 1.000. Kayak event olahraga gitu juga bisa ya banyak. Ya, event olahraga sering kita support, misalnya kayak running kan, bikin bajunya 1 piece. Nah, gitu. Untuk mempertahankan pasar tersebut, kira-kira value apa yang bisa Bapak kasih kepada mitra bisnis Keska? Value yang kita berikan bahwa kita bisa dibilang bukan sekedar vendor. Misi kita adalah bagaimana menjadi mitra mereka, gitu. Mitra strategis gitu. Jadi kita melakukan pelanggan kita tuh bukan sebagai raja ya, tapi sebagai teman ya. Kita memberikan hal-hal yang terbaik buat mereka gitu. Misalnya ya kita memberikan jaminan dari kualitas gitu ya. Nah, kalau kualitas tidak sesuai, kita kasih garansi kita bisa bikinkan ulang, 100% kita bikinkan ya. Kalau nggak sesuai, kita misalnya bikin tuh ternyata kurang logonya atau kurang hurufnya 1 biji, kita udah cetak nih, ya udah nggak apa-apa, kita harus cetak ulang aja gitu. Jaminan kita seperti itu gitu. Jadi kita memastikan bahwa apa yang diinginkan yang kita bikin sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan gitu. Yang satu. Yang kedua, kita juga membantu mereka dari sisi kebutuhan lainnya seperti desain. Banyak dari mereka itu kan mereka pengen bikin tapi nggak tahu desainnya, nggak ngerti cara desain gitu. Nah, support kita bantu, kita punya tim desain yang siap bantu mereka gitu. Oh, ada tim desainnya juga di sini. Bisa juga. Berarti mereka tuh bisa custom juga ya? Custom desain di sini bisa. Kita juga desain kita juga macam-macam. Kita ada juga pakai AI, pakai manusianya juga banyak. Kita ada tim desain beberapa orang. Jadi kita bantu desain. Dan yang lebih fokus lagi kita di sini adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang 24 jam. Jadi di sistem kita, di jam kerja semuanya dilayani oleh para customer service human ya, manusia kan gitu. Tapi ketika 2 jam kerja, semua informasi yang ada di materi kita akan over ke AI. Jadi kita akan dibantu oleh AI gitu. Jadi langsung dijawab sama AI gitu. Iya. Mau jawab jam berapa nanti aja itu 24 jam kita jawab dengan AI. Subuh juga berarti langsung dijawab, Pak? Boleh coba. Boleh coba tuh. Baik. Nah, begitu teman-teman. Setelah ini kita akan langsung membahas ke pembahasan yang sangat menarik. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjut ke episode selanjutnya.